Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Shalom, selamat malam Pak Bambang. Kita tahu bahwa kota Yerusalem itu adalah kota suci bagi 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Masing-masing agama tentu memiliki alasan atas klaim-klaim mereka. Yang ingin saya tanyakan adalah atas dasar apa bahwa saudara kita yang beragama Muslim menyatakan bahwa Yerusalem itu adalah kota suci mereka. Dan apakah ada bukti sejarah berupa prasasti atau bukti tertulis yang menguatkan klaim mereka atas kota Yerusalem? Karena saudara kita yang Muslim mengotot bahwa Yerusalem adalah kota suci mereka. Itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Yang pertama, betul Yerusalem adalah kota suci 3 agama. Yahudi karena mereka memiliki Beit Hamikdash, yaitu rumah suci atau Bait Allah yang diruntuhkan sejak zaman Jenderal Titus tahun 70 Masehi dan tinggal yang dinamakan tembok barat itu. Tetapi di atas reruntuhan Bait suci itu kemudian pada zaman Islam didirikan 2 masjid. Itu. Sementara kalau orang Kristen itu kan tempat suci mereka itu ada di gereja kubur suci, karena gereja itu berdiri di atas kubur kosong. Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati sehingga disebut sebagai Kanisah Al-Qiyamah. Gereja Anastasis, gereja kebangkitan. Maka hubungan konfliknya lebih banyak berkaitan dengan Yahudi dan Islam, karena kalau Kristen kan tidak langsung terkait dengan tempat yang dinamakan Bait Allah itu. Nah, kemudian kenapa saudara-saudara Muslim itu menganggap itu adalah miliknya? Kita pertama harus mengurai dulu. Kalau yang dimaksudkan itu Yerusalem pernah ditundukkan oleh Sayyidina Umar, dan itu ya memang ada prasastinya, yaitu pada prasasti yang dituliskan yaitu berupa ayat Al-Quran, surat Al-Isra yang dituliskan di atas masjid itu. Prasasti ditemukan dalam masjid itu oleh siapa? Oleh Abdul Malik bin Marwan. Tidak di zaman Muhammad, tapi setelah Yerusalem ditaklukkan oleh Islam sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya. Tetapi itu tidak bisa menjadi bukti langsung kepemilikan umat Islam, karena setelah itu kan Yerusalem itu kan dikuasai bangsa-bangsa lain sampai kemudian Islam pernah berkuasa lagi. Zamannya setelah perang salib dimenangkan Islam, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, ya. Tapi setelah itu jatuh lagi ke tangan pemerintah terakhir itu tadi itu pemerintah Turki Utsmani. Dan pemerintah Turki Utsmani kalah perang. Kan tadi kan urutannya kan gitu. Kalah perang berarti itu menjadi wilayah pemenang perang. Pemenang perangnya Inggris. Karena Inggris pada saat Perang Dunia Pertama itu sekutunya adalah orang-orang Arab, ya, bangsa-bangsa Arab saat itu, karena mereka takut, mereka tidak suka dengan Turki. Lalu yang kedua sekutunya orang Yahudi yang ingin kembali ke tanah suci tadi. Makanya kemudian jadi rebutan. Itu tidak bisa klaimnya hanya dasarnya Nabi pernah mi'raj ke sana. Mi'raj itu kan sesuatu yang sifatnya metahistoris. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Maka tidak bisa itu hanya klaim yang sifatnya agamis, itu tidak bisa. Itu harus diurai menurut ya, keadilan. Jadi kalau diartikan itu miliknya Islam dalam pengertian dalil, ya Quran sendiri menyebut itu miliknya Israel kok, gitu loh. Tapi kalau dikatakan itu pernah dimenangkan oleh Umar, kemudian pernah dikuasai oleh Sultan
Salahuddin Al-Ayyubi lah, kan sudah pernah dikalahkan juga oleh Inggris, dan kalau sudah dikalahkan oleh Inggris kan dibagi, maka ada opsi 2 negara tadi. Intinya kan begitu. Selama orang-orang kelompok Hamas itu tidak mengakui eksistensi negara Israel, tidak akan selesai. Karena Israel juga berdarah-darah memiliki tempat itu dan lebih-lebih punya kesinambungan sejarah yang sangat kuat. Makanya ketika orang-orang semua ngomong kitab suci, saya malah ngomong prasasti. Kan prasasti netral kan. Dan siapapun kan menunjukkan bahwa itu adalah bukti sejarah itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.